Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sobat WNH yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disyukurkan Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah semua dapat hadir dan dapat bersama dalam beraktivitas. Mudah-mudahan dalam suasana ibadah Ramadan 1444 Hijriah ini kita semua akan menjalankan sebaik-baik dan sempurna mungkin atas izin Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu topik di mana satu hari ada seorang lelaki yang punya pujaan hati dan berkeinginan untuk bersunting sebagai istrinya yang bernama Ummu Qais. Lelaki ini pun menemui sang pujaan hati tersebut dan menyampaikan hajatnya. Bagaimana respon dari Ummu Qais? Dia mensyaratkan sang lelaki untuk hijrah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Andai engkau tidak berkenan hijrah, maka kita mungkin terakhir di sini dan tidak ada hubungan perjalanan di antara kita. Itulah yang disampaikan oleh Ummu Qais, sang pujaan hati seorang lelaki tersebut. Maka di kalangan sahabat terkenallah bahwa lelaki ini disebut dengan Al-Muhajir, Ummu Qais, orang yang berhijrah demi mendapatkan sambungan hati Ummu Qais. Sobat WNH yang bahagia, inilah salah satu yang disebut oleh ulama sebagai latar dari hadis yang termasuk terkenal di ajaran Islam, yakni tentang niat. Apa itu? Amir Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwa saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahu Jamaah. Kata Sayyidina Umar, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan kita itu tergantung niatnya. Siapa tiap diri kita akan memperoleh apa yang diniatkan. Maka orang yang hijrah menuju Allah dan Rasul, maka dia hijrah untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah untuk meraih dunia, maka dia akan memperoleh dunia. Siapa yang hijrah demi mendapatkan seorang perempuan, maka dia akan dapat menikahinya. Sehingga kata hijrah terpulang dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hijrah tersebut. Pemirsa sahabat WNH yang Allah muliakan, ini memberikan kesan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa persoalan niat menjadi sentral dalam ajaran Islam, kata para ulama. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahkan menyebut sepertiga dari ilmu itu unsurnya adalah soal niat. Sepertiga yang lain adalah ucapan dan sepertiga yang lain adalah perbuatan. Imam Abu Dawud sahib Sunan Abi Dawud menyebut ajaran Islam itu separuhnya adalah persoalan lahiriah, separuhnya persoalan batiniah. Soal batiniah terkait erat dengan soal niat. Nah, ini dapat memberikan makna kepada kita untuk penting menjaga, meluruskan dan memurnikan niat kita dalam melakukan apapun aktivitas yang kita lakukan. Contoh, niat untuk menikah. Untuk apa? Untuk mendapatkan pasangan yang berasal dari kasta tinggi agar hidupku mapan. Tentu niat yang clear. Kata kasta akan berakhir dengan meninggal atau dengan bergesernya garis kebangsawanan tersebut. Maka tujuan kita pun akan terhenti. Begitupun juga niat. Andai kata ingin meraih dunia, mungkin dunia akan kita peroleh, tetapi tidak sampai kehidupan berikutnya akhirat. Untuk kuliah juga punya niat, berumah tangga juga demikian, juga bekerja, makan, minum, serta berbagai aktivitas yang kita lakukan itu juga dimotivasi oleh niat tertentu. Andai tidak ada di sana niat yang murni karena Allah, maka dia menjadi aktivitas dunia semata. Tidak ada ganjaran, tidak ada catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sobat WNH yang Allah muliakan, jadi ganjaran yang Allah berikan itu terhubung erat dengan niat apa yang kita tetapkan. Kalau niat kita untuk kebaikan, manfaat dan ridha Allah, maka di sana akan pahala yang kita peroleh. Dalam surah Syura ayat 20, Allah Subhanahu wa taala bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yurid sawabal akhirah nazid lahu min harsihi fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma fil akhirati min nasib." Orang yang berkeinginan untuk meraih keuntungan di akhirat, maka akan kami tambah keuntungannya. Siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan di dunia saja, maka akan kami beri separuhnya. Tetapi bagian di akhirat, dia tidak mendapat bagian sedikit pun. Ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita niatkan berpengaruh pada ganjaran yang Allah berikan. Yang kedua, hati-hati dengan kesalahan berniat. Mungkin kita beraktivitas karena kepentingan mencari popularitas, mencari pendapatan pujian, dan mungkin perhatian manusia. Yang disebut dengan riya namanya, atau pamer, atau sum'ah, ingin didengar orang banyak, maka sungguh menghancurkan amal kebaikan kita. Maka Rasul pernah mewanti-wanti, jauhilah oleh kalian syirik dalam niat. Sahabat tanya, apa itu maksud syirik dalam niat? Yakni orang yang ketika sholat, kemudian dia dilihat orang dan dia pun memperbaiki, lalu sholat akan tampak sempurna. Itulah syiriknya. Dan ini berbahaya, menghancurkan pahala ibadah kita. Dan yang berikutnya adalah bahwa kita penting menjaga keikhlasan. Nah, keikhlasan itu apa? Imam Ghazali mengingatkan ikhlas itu adalah memurnikan. Maksud kedekatan kita kepada Allah hanya kepada Allah, tidak tercampur dengan unsur yang lain. Sulitkah keikhlasan? Betul-betul sulit. Bahkan para ulama mengkategorikan dengan kerja keras yang menuju tingkat tinggi yang tidak semua orang bisa meraihnya. Maka yang paling tepat adalah mari kita belajar ikhlas. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah sadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Semua kebaikan, kemampuan untuk melakukan amal baik itu adalah peran Allah, izin Allah, dan pertolongan Allah. Kita tidak memiliki urusan apapun di sana. Jadi jangan merasa hebat kalau kita mampu berbuat banyak buat orang lain. Siapa yang memampukan itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sadari bahwa banyak cacat dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada yang amal disebut sempurna. Untung orang tidak banyak tahu tentang hal kita sesungguhnya, di mana setiap amal yang kita lakukan sungguh banyak kekurangan. Yang ketiga, berupaya kita memperbanyak amal kebaikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipublikasi, tidak dimasukkan di medsos, tidak mengatakan demikian heningnya berada di sisi Ka'bah, ingin mengingatkan atau ingin menjelaskan pada orang bahwa saya sedang di Makkah. Tidak, khawatirnya akan termasuk penyakitnya. Dan yang keempat, tetap bermohon pada Allah agar Allah jaga hati kita dari menyimpang dalam kelurusannya. Terakhir, doa bagi kita penting di bulan puasa ini, mudah-mudahan doa kita dijabah. Apa dia? Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah maksudku dan ridhamu sajalah yang kucari. Di bulan puasa Ramadan, salah satu kiat untuk meluruskan niat betapa tidak puasa kita tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah. Kita bisa mungkin korupsi minum atau membatalkan diri, tapi tak satu pun orang yang dapat menentukan kita betul tidak, hanya diri kita dan Allah. Disinilah latihan ikhlas. Mudah-mudahan manfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.